Jadi ini salah satu lah yang diwariskan atau yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Dhani lawan Datu Pelampayan, lawan Syekh Abdul Samad Palembang, lawan Syekh Abdullah Bugis. Ini terakhir nih yang diajarkan lawan Datu Pelampayan. Diberi nama mbak disusun Zadul Muttaqin. Itu artinya perhiasan bagi orang-orang yang takwa, pakaian dari makhluk 10 bagi orang takwa. Jadi nampaknya kan sini isi risalah Zadul Muttaqin ini ada 2 masalah. Ini masalah pertama, masalah jadi isi kitab Zadul Muttaqin lah. Pertama masalah tauhid lil ma'rifah, membicarakan masalah ketauhidan untuk mencapai ma'rifat. Nah, dibicarakan mengenai tentang masalah tauhid untuk ma'rifat, yaitu masalah fana bilaqah. Lawan sifatlah asma wajat. Nah, jadi masalah pertama dari kitab isi Zadul Muttaqin, masalah tauhid untuk mencapai ma'rifat, yaitu dengan cara bilpana Allah, bilpana bagaimana? Dengan pana bilapa, pana apalina wa apalu gairina aja. Dengan pananya perbuatan kita dan perbuatan yang lain daripada kita. Bibi alillah, pananya dengan perbuatan Allah. Dalilnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya Allah yang menciptakan kamu dan yang memperbuat perbuatan kamu. Nah, ini artinya panah bilaqah sampai ke panah bisifat, di panah isipatina wasifatil makhluk, ya bisifatillah, dengan panahnya sifat kita dan sifat makhluk yang ada di dunia dengan pada sifat Allah. Kalau istilah rajana lain ampun kita yang ada pada diri kita, bahasa sini berjujur lah, ampun Tuhan dan berharap-harapnya wajah sini. Istilah rajana berarti pada kita ini majas saja atau majas diinjami aja sementara aja, karena semuanya akan kembali begemitan, kembalinya kada sadus adanya hujatan yang kata kita katakan meninggal, karena ada Nabi al-maut ya'ti baktah, sehingga kadang-kadang bisa terjadi baktah, kita kadang mengetahui, kurang ada tahu tentang meninggal lagi bisa terjadi itu. Tapi jarang, karena sesuatu di kulisyain
tiap sesuatu akan dijumpai sekarang ada sebabnya, garinglah. Makanya aku ini sudah rancak garing, tinggal menunggu waktu jadi. Tapi ingat ya, bulan puasa ini aku isi bagian ke Banjar supaya semangat timbul kemarin. Sudah 3 orang datang kemarin. Karena bila aku bicara kan segan, dia ada bicara mana. Untung datang baginya 3 bulan kita isi kemarin kan bila guru coba Banjar kan habis pun puasa. Segar juga. Niat bibinya nomor semua soal dia. Seni kehidupan katanya, seni bahasa kehidupan katanya. Nah, sudah. Ini yang dikatakan jalan tauhid, jalan panah lah. Sampai kepada makom bako. Hati makom bako kan kebersamaan bersama Allah. Makom bako. Perasaan aja. Allah aja. Ini kesana kan minta ini kan makrifat terus. Pada dulu setelah hakikat yang ada tahu peninggalan yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Al-Syedatus apa saya sampaikan kepada Syekh Muhammad Al-Syedatus pertama jalan makrifat, kedua jalan dan pada tahun nah hakikatnya makrifat jadi pakai nyawa judulnya 77 mantap malam bang ayo sini membayang kata sempurna lagi ini kada membayang hanya sempurna jadi menyuruhnya bayang dari amuntani membayang kalau layak kalau ma'rifatullah kan Tuhan Esa berarti dapatnya cahaya di atas kan benar-benar membayang kan belum dapat cukai di sini kada membayang kan membayangnya nah jalan aku sini di jalan makanan di rumah kan membayang hanya kalah kan nah ini betanding nyaranya ini nang kesanang dia muntai karena di sini banyak muntai betanding nyaranya ini aku pernah juga di Kapuas sih cuma nangaran lamu tidak pihak nggak kaji di mana makanya jaga datang aku Kapuas nih ini tekad nah ini bak ilmu jualan aku nih tekad terbanyak saya ini nah kalau ini tekad berdiri itu yang benar ilmu jadi silakan rupanya waktu kedadak aku mau cagat sih banyak waktu kedadak aku tuh cagat rupanya jadinya boleh aku tetap berdiri nih itu yang benar silahkan ya diandak rabat dia aku pandang normal terlalu karena giliran aku cagat dia nah mari aja nah kayak apa ini aja nah makanya sebenarnya macam-macam ini yang dikatakan jalan tauhid atau jalan marifat lawan jalan bedaannya habis kan kedua ini lagi pandang aja udah mati aku pandang normal rupanya hantunya di sini ini bahayanya ini bisa menambah keyakinan beliau karena mau cagat kun payakun mau mungkin ada di sini tasmir dia yang kita kedatangan buktinya aku pandang 3 kali rabah aku sekali aja normal matanya cagat dia berdiri alhamdulillah saya tidak kalah kalau ke depan di mata beliau ini kejadian di akun karena aku udah jenuh tamun karena ini dia gitu bisa ada dari peninggalan apa tadi zaman Ahmad Dhani jadi yang pertama masalah tauhid lah nah untuk mencapai marifat itu jangan panah lawan bakok lah ini kan yang pertama
Jadi jalan fana atau jalan baqa'lah laisa bihal ini tidak ada adanya pada jalan fana atau jalan baqa' hubungan, tidak ada padanya hubungan bijatis dasati dengan diri Tuhan yang suci wa bijatis syarifah dan dengan hubungan dengan diri Nabi Nauna. Sini hubungan dengan diri Nabi kerada bahayanya kalau tasmir menjadi kemasukan jin menang buktikan jin berdiri tekad tadi berdiri tekadnya kan kada gana halus hanya gana mungkin kalau berdiri yang hari kan ramai tekad ini tapi ada lagi terlihat tekad ke pos dulu. Jadi tidak ada hubungan dengan Nabi itu bahayanya bisa terjadi tasmir penyerbuan ini nama membantu sehingga kepercayaan kita propos dengan kelebihan yang dilihatkan oleh tasmir. Tasmir itu menurut Imam Ghazali penyerbuan itu dari jin itu yang kita katakan ini yang dikatakan tapi tabakatil adisannya min mu'minil jin di lapisan bumi kedua dihuni oleh jin Islam wa kasirun minhum yudilluna. Kebanyakan jin Islam menyesatkan mereka yang ada di bumi pertama. Kita ini di bumi yang pertama nih. Ada bumi kedua kita kadang melihat itu dari jin Islam dan mereka menyesatkan di antaranya lain tadi. Contoh yang di kepos yang berdiri itu nah apa aja yang membicarakan masalah hakikat dalam kitab. Karena aku dilajari malam sibir 20 tahun di Mekah. Nah, belum saya tanya aku di Mekah. Ya amanatilah untuk menyampaikan. Kada tanggung-tanggung sampaikan. Banyak kan kalau sampaikan siapa lagi menyampaikan. Alhamdulillah. Dan cara dia ya. Karena hanya sekadar menunaikan amanah aja. Nah, jadi masalah tauhid ini karena hubungan nanti Nabi kedada itu bahayanya. Jadi bahaya kedua kalau ada dapat syaratnya. Kenapa? Jelas Al-Quran menerangkan wama wama arsalnaka illa rahmat. Tidak akan utus engkau. Ini ngarannya kaf khitabiah. Khitabiah itu dia hitop Tuhan hanya kepada Nabi sendiri. Nah diutus untuk menjadi rahmat. Nah kita dianjurkan bahwa silakan Nabi agar kita dalam rahmat Tuhan. Allah lama juga bahagia Allah Allah. Allah berkaitan dengan Allah juga biarkan Allah ada hawa. Nah Allah karena Nabi diutus untuk menjadi rahmat. Jadi cara kita untuk mendapatkan rahmat dianjurkan kita bahwa silahlah Nabi ati Sayyidana Muhammad Daniel itu hadisnya. Jangan berhasil adalah untuk mencapai supaya kita ini dalam rahmat. Nah ini yang dimaksud. Bahayanya orang yang jalan tauhid, jalan arifah. Ini orang kata sadar, puasa ini petingginya. Ini di bawah derajat mereka. Di bawah kan ini gampang kayak ini isinya. Menurut Nabi yang pertama Allah jadikan kan hanya Nur Muhammad nih. Yang lain ini belum ada. Langit belum ada, apalagi manusia. Kan kayak itu nih. Nabi Muhammad sudah ada. Ini yang pertama yang dilihat dari Nabi yang dinamakan dengan alam ta'in awal. Alam kenyataan lama yang terlihat dari Nabi kita. Hanya Nabi Muhammad yang dikatakan Nabi kepada Jabir. Berarti Nabi Muhammad ini mula-mulanya asalnya kan hanya dengan diri Tuhan saja. Kan ini berdasarkan Al-Quran. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yaqabuna azabah inna azaba rabbika kana mahjura.
mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri, kita ambil arti yang ketiga dari yakun. Ya tahun hendaklah mereka cari mengejar Tuhan ila rabbihim, kepada Tuhan mereka kali mendekat al-wasilah, mengejar Tuhan. Bagi mereka yang ingin tadi, carilah mengejar Tuhan wasilah. Wasilah kita jelas menurut hadis Nabi, ati sayyidana Muhammadanil. Sahih itu hadis yang kita baca antara jan dan qomat. Ayuhum akrabu, siapa sih di antara mereka akrab, yang benar-benar ialah orang yang berwasilah lawan Nabi, yang benar-benar dekat. Nah di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi, wahai mereka yang beriman, silahkan bertakwa, silahkan beribadah. Wabtaghu ilaihi wasilah, carilah wahai mereka yang beriman dan yang bertakwa kepadanya wasilah, ya, instruksi dari Tuhan. La'allakum, semoga kamu beruntung. Jadi caranya kayak apa? Jangan malam syukur. Ini rasakan benar-benar diri Muhammad, silakan beribadah. Nah, beribadah sebenar-benar diri kita, jangan kita istilah bahasa sini. Jadi saya alhamdulillah aja alhamdulillah akibat namun nampak aman lain dari Muhammad kada payu. Karena beliau ini merasakan yang diamalkan alhamdulillah bermanfaat dan memberi bekas. Ya, ada amalan kada memberi bekas kan. Nah, amalan sugih kada sugih-sugih juga. Kenapa? Karena kita kada mendapatkan derajat dan maqam. Seperti ati sayyidana Muhammadin rasilata wal fadilata wasyarafa wa darajata rafi'ah wal maqam mahmud. Malah dapat derajat yang kedudukan. Dan mungkin pas dikabulkan kada patron kapal dinas. Nah inilah kelemahan kita, karena kita selalu ma'rifat saja. Nah dikasih Tuhan sebagai makhluk yang dirahmat, kita tinggalkan. Nah lebih sudahnya yang kedua, masalah hakikatul nafsi. Masalah hakikatul nafsi ini artinya masalah sebenar-benar diri. Hakikatnya sebenar-benar artinya masalah sebenar-benar diri. Memang kalau pada lahirnya diri kan jasmani dan rohani. Sebenar-benar diri jasmani dan rohani pada hakikat. Menurut Nabi, bukan menurut pendapat. Min nuri Muhammadin sallallahu adalah daripada Muhammad sallallahu min yang dibicarakan oleh lama. Bukan min ditabik. Minnya min lil'ib. Ulama di Muhammad. Jangan dari mengartikan tadi kada melihat minyan min apa dulu. Tidak, bukan menditab. Berarti mulai diri melihat kembali kepada awal kejadian diri supaya dekat. Nah kemudian tujuannya tidak pilih jiwa hijau supaya kita terhindar dari kehinaan dunia dan akhirat. Hiji ini kehinaan di dunia, dijilani kehinaan di akhirat. Adakah dadanya? Ada dalina. Roma. Nah. Mana? Yauma la yuhillahu nabiya, pada hari dunia dan akhirat. Yauma ini sunnah. Kalau pakai alif lam al yaumana, ini jadi sima'rifah. Dan yang dikatakan sima'rifah, kalau ayat sebelumnya membicarakan tentang dunia, berarti hari dunia nih. Kalau ayatnya membicarakan tentang akhirat, berarti hari akhirat. Ini kan ma'rifah, nakirah. Hari, maksudnya hari dunia dan amni'ah. Yauma, pada hari dunia dan akhirat. La yuhillahu nabiyya, tidak menyanyiakan Allah akan Nabi. Siapa nih maksud Nabi sini? Lihat alif lamnya nih.
Alif lamnya alif lam ya di zikri. Turun ayat ini kepada Nabi kita. Nabi itu banyak Jadi sedikitkan Nabi 124.000 Nabi dan Tauhid. Jadi maksud Nabi sih Muhammad. Alif lamnya ini alif lam ya di zikri. Turun ayat ini kepada Nabi, bukan kepada Nabi yang lain. Allah tidak menyanyiakan Nabi kita Muhammad waladina, dan juga Allah tidak menyanyiakan mereka yang beriman ma'an Nabi itu. Ini tafsir ma'an ini, ma'an Nabi. Nah, tafsirnya ma'an Nabi. Jangan dikembalikan domir ma Allah, jangan. Karena kadang menyanyiakan Tuhan. Kadang menyanyiakan kan Allah. Siapa yang kadang disiakan Tuhan? Yang disiakan Allah ya Nabi kita ya Allah. Nah, itu artinya dalilnya Al-Quran, dalilnya tinggal kita percayakah, yakinkah ada. Jadi lagi masalahnya kerajaan yakinnya mana, yakin kada. Orang bahari kan bulat yakinan, bulatnya kada ragu kayak apa, kada ragu. Sekali kalian kada kekaruan, sangkaling, tampuro, bulu-bulu. Biar tahalang, biar terpaling, dia tetap kurang dulu Anwar Muhammad nih. Itu apa salah bahari. Mati putih kuning, mati lenyap. Nang tepalang gagian, mau sembahyang kamu nggak ada, mau puasa nggak ada, bangun tapi keyakinan berkat cepat Nabi. Apa lihat di dalam kitab Tanwir dengan dosanya nih, saksa jadi sampai neraka bisa masuk surga ini. Berkat cepat Nabi. Lawan surga nih saksa jadi karena banyak amal baik, tapi bisa terjadi ke neraka. Kenapa? Dan Nabi-nya hadis nih. Jauhnya dengan cepat Nabi itu namun mentuakan. Nah, ini hubungan antar kita dan Nabi itu yang penting. Supaya kita terlepas dari kehinaan dunia dan akhirat. Walis farafiyah. Untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana Tuhan berikan kepada Nabi. Darajat wal maqam. Ini tinggal sebutin wal wilayah. Jadi wali. Ini padakan gitu orang gubernur jadi wali lah. Apa bil ilmi mukjizatan, ilmu sebagai mukjizat. Mukjizat ini dua akal manusia. Nah bisa merubah titan itu nah. Jadi golongan yang celaka umpamanya menjadi orang yang dari susah menjadi lapang sudah. Mukjizat buat nah sudah. Nah jadi yang kedua masalah hakikat nafsi sebenar-benar diri ini tujuannya sudah dijelaskan. Nah pertama dari sini masalah ketauhidan. Isi risalah Zadul Muttaqin ini ada dua masalah kan. Pertama masalah ketauhidan dan masalah fana dan baqa atau masalah ma'rifat. Kedua masalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau masalah hakikat. Jadi yang kesimpulan kan ada yang jalan makrifat, kesimpulan berubah dengan jalan makrifat nih. Nah ini jalan yang lamu sudah yakin Allah. Nah kedua ada jalan hakikatnya. Ini lama juga. Nah, ada yang jalan makrifat lama sudah yakin Allah. Tidak ada yang ada sebenarnya hanya Allah jalan makrifat. Dikhawatirkan kalau terjadi tasmir, penyerbuan lah. Ini penyerbuan ini kan masuk ke dalam diri kita kan lah. Kuasanya rohani kita. Ini penyerbuan ngarannya dotong ya sama dotong ya siapa kontir jalani lah. Lawas-lawas kada terguring ya nang sana panas kepala. Lalu mau penderan
tasbir makna ngejali. Nah, yang kedua ada nang jalan hakikat, ini jalan Nur Muhammad atau jalan la majudah bihakin illa, tidak ada yang ada melainkan hanya Muhammad. Ini jalan wasilah Al-Quran, menurut hadis jalan wasilah, kalau menurut zaman jalan hakikat, kalau menurut Wijaya jalan mengenal asal kejadian diri, kalau menurut Janang jalan menyempurnakan diri. Nah, jadi kalau menurut Malam Sokor jalan hakikatun nafsi, jalan sebenar-benar. Jadi karena diri kita sebenarnya ada hubungan dengan diri Nabi. Nah, jadi namanya lebih aman dan selamat. Nang aman dan selamat ya jalan hakikat ini. Nah, ini jalan hakikatnya. Jadi istilah kesimpulan lah. Pada hakikatnya kesimpulan nah, tiga. Pada hakikat ada ma'rifat, nah ini kesimpulan. Nah, kenapa? Pada hakikat ada ma'rifat. Kan dia maksud hakikat jalan Nur Muhammad kan. Nah, ini jelas ada ma'rifat. Ma'rifat apa? Nur kan nama Tuhan, ma'rifat wasmar. Ijanuji rafi syariat. An-nur ismun min asma'i subhanahu wa ta'ala. Apabila dipandang pada syariat, pada istilah agama, nur Tuhan dari nama Tuhan. Pada plasma, atau musyarakat asma boleh juga. Wa ijan jirabis hakikat, apabila dipandang pada hakikat lain lagi nih, an-nur wa nurjat, bahwa itu nur adalah dikatakan oleh orang itu dengan nurjat. Jadi ini kan sudah dibicarakan lagi karena masalah-masalah terjadi. Ma'rifat nurjat. Jadi pada hakikat ada ma'rifat Muhammad ini sifat kamil bagi diri Tuhan. Sifat non sempurna bagi diri Tuhan. Sifat kamil ini mujma'ah menyimpan dari segala sifat yang terperinci. Sifat yang terperinci kayak melihat, mendengar, berkehendak, bahasa, itu sifat non person terperinci. Muhammad ini sifat kamil non sempurna mujma'ah berhasilpun. Diletakkan roh abu arwahnya kan Muhammad melihat ya kita mendengar hidup kita berkehendak kita kan itu pada ma'rifat pada hakikat pada ma'rifat ada di sini hakikat itu ruginya kerugian kalau ada dapat sifat Nabi itu kerugiannya. Jadi perbedaan antara hakikat dan nah, para aulia kebanyakan pakai jalan hakikat. Kenapa? Coba lihat menurut Said Ibrahim Al-Jahili rahimahullah ujar beliau la yumkinul waliyu jadi oleh Syekh Ibrahim Al-Jaili keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata beliau? La yumkinul wali, tidak mungkin menjadi sebagai wali atau kekasih Allah ayat haqqaqa jasaduhu, bahwa tahqiq jasadnya, bahwa benar-benar jasadnya
jasad kan diri nih, hatinya nih Allah. Pandangannya hanya Allah. Dan hati maksud jasad. Karena hati menurut Imam Ghazali al-qalbu lahmun sanubariun al-maudu fisikil aisar tahta sadri. Hati serupa daging. Bentuk hati daun kayak daun kuping gajah di bentuk hati gitu. Al-maudu terletak fisikil aisar nih di bawah sosok diri. Nah, jasmani juga karena terbentuk dari daging. Nah, di sini dikatakan tidak mungkin menjadi sebagai kekasih Allah atau wali, bahwa tahqiq jasadnya artinya hanya Allah Allah aja, pandangannya itu kan akalnya, karena jasmani juga akal atau otak itu kan hanya Allah juga pandangannya nak adakan bil umurillah, karena mungkin jasadnya bil umur ini perkara-perkara, amrun satu perkara, umur beberapa perkara, keimanannya yang ada hanya Allah, keyakinannya yang ada hanya Allah, perasaannya bersama Allah, pandangannya yang ada hanya Allah, ya umur hidayah. Ada mungkin illa ba'da musyahadati, terkecuali pandangannya bahwa diri nur. Kaifa tatahaq, bagaimanakah benar-benar kali itu di Nur Muhammad ini orang mencapai itu yang panau istiqraq. Syekh Salman Amadani waktu harwat nih itu kesimpulannya bil fana istiqraq aja. Bil fana istiqraq. Hanya fana dan istiqraq di Nur Muhammad aja. Itu membuat Syekh Abdul Qadir Jilani datang menyalakan jubah kepada Syekh Salman. Lebih dari 700 tahun belum ada yang mampu memegang puncak wali kutub. Jangan jalan tanpa istiqraq. Syekh Abdul Qadir menyerahkan jubah artinya kawalian kepada Syekh Salman. Datang Rasulullah kepada Syekh Salman supaya Salman ini menyampaikan, mengajarkan muktabar, jemaah sekolah muktabar bisa diperpegangi karena Nabi yang datang nama interaksikan, diajarkan oleh sama kepada murid-muridnya. Ya termasuk lawan si Muhammad asal kita bagian masalah hakikatnya, nah masalah di sunur kan sudah dibicarakan kemarin ya. Nah, Syekh Zaman dilihatkan oleh Allah kelebihannya, keistimewaannya dari murid-muridnya yang mengamalkan ya. Kan cara mengamalkan singkatnya rasakan benar-benar diri Muhammad Guru Jenang dari ujung kepala sampai ujung kaki jasmani lawan rohani. Ini cara kerjanya sulit bacanya kali ini aja nanti tinggal aja anjing orang kayak bebek umur itu. Jadikan rahmat lembaga diri, itu lembaga diri. Lembaga diri itu seorang bari lembaga dijadikan rahmat diri. Jika sudah selawat insya Allah diri baik karena nur karena Tuhan semua Tuhan baik. Muhammad pun nama muda supaya diri ini baik lawan mulia Israel gereja undani nah di sini undani itu sebenarnya undalah undani kerajaan berharam di Muhammad di batin sunyi batin jemperan misalnya. Saya bahasa situ. Makanya mengandung nanti ini. Jadi kita wani apa dulu sedikit. Nyuruh caranya andungan supaya pintar. Dan masalahnya hidayah. Ya mana anak-anak ditinggalkan dalam lautan. Masalah hidayah ini nggak ada. Kalau pikirkan. Nah, jadi bagaimanakah menjadi orang yang dekat? Kurma kamu korbikan. Kemarin sudah dijelaskan kan dalam hadis Nur. Begitu Allah ciptakan Nur Muhammad.
Apa mahu kudamahu ya. Apa mahu kudamahu. Allah letakkanlah itu Nur Muhammad kudamahu di hadapannya. Ini mutahadis lah. Tafsir dari hadis. Wa najarahu binadrati rahmatin wa ridwan. Dipandang Allah itu Nur Muhammad dengan pandangan kasih sayang. Dengan pandangan rahmat dan redha. Bahwa fi maqamil qurbi dan itu Nur Muhammad fi maqamil qurbi pada kedudukan dekat. Jadi kembali kepada asal diri kan Nur Muhammad dekat dirinya. Fi maqamul ubudiyah pulang semuanya tenang. Di makam umumnya pada makam ibadah. Ini sama sebagai ibadah. Ubudiyah ibadah. Ibadah seikun awak. Ubudiyah ini juga jana. Ibadah seikun awak. Bahasa banyak seikun awak. Ya. Makanya pesantren Sidin itu digelar dengan pesantren ubudiyah. Disuruh aku mengarani pesantren Majlis Taklim ubudiyah juga. Cabang di sini jalan. Soalnya profesor loh, undangan bahaya dia lintas dulu kata kemarin ini aja karena jadi ubudiyah dia sekali oh ya aja ubudiyah ini ibadah sikon awak gurajan sampai kaset Gus Kumpul gerak kecupuan Nur Muhammad ini kecupuan gerak kecupuan Nur Muhammad tasbih di sini. Benar juga oleh hadis Nur sudah dijelaskan juga. Nah, begitu Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, diletakkanlah itu Nur Muhammad di hadapannya, dipandanglah itu Muhammad dengan pandangan rahmat dan ridhonya pada kedudukan dekat, pada kedudukan ibadah. Kan kayak gitu. Kemudian hanya Tuhan jadikan setiap kebaikan. Anda sudah lama dijadikan Tuhan, dipandang oleh Tuhan, jadi hanya dijadikan Tuhan kebaikan dari diri Muhammad itu tadi. Ya nanya gue sumpah orang panah di Muhammad gerak kecupuannya tasbih jadi sama kayak istilahnya. Karena ibadah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul tasbih aja. Wa tusabbihul malaikatu bitasbih. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, ibadah para malaikat tasbih aja. Ya tasbih namanya ucapan malaikat lah. Lain subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar lain. Nah, subhana khaliqin nur. Jadi kita ini dilahirkan dan kita udah biasanya kan dunia pada lain-lain bertasbihnya tidak tasbihnya yang subhanallah suci. Nah Tuhan hadirnya secara kelihatan kalau dapat kata-katamu subhanallah yang paling tidak kita bisa tidak. Ini artinya tasbih dekat. Nama subhanallah alhamdulillah wa la ilaha waktu Nabi turun dari Sidratil Muntaha sampai malaikat itu ketemu Nabi kita dengan Nabi Ibrahim. Jadi jar Nabi Ibrahim mur ummataka bibirasil jannah, perintahkan Muhammad umatmu berkebun di surga. Bagaimana Nabi Ibrahim berkebun di surga sedangkan mereka di dunia. Nah, suruh ucap subhanallah lamnya ini setelah bisa artinya karena adanya setelah ada alam semesta alam syariatnya
Subhanallah, alhamdulillah, tasbih hakikat sebenarnya lekin di kesan guru dunia ini di Banjar. Kan rajin tuh dia, rumah-rumah rumahnya kecet, orang lagi ani supaya rumah ini kelihatan anyar. Ini kan sangat lagi kan memang enggak aku. Di telepon orang Banjar nih. Marahnya guru dunia ini orang berabai. Jadi mengisi pengajian ibu-ibu ada aja. Tapi 4 pengajian tersebut menelpon. Alhamdulillah, suruh anak ambil handphone, ada apa nih? Anu gue hajar, ada apa yuk? Siapa bu? Oh sebenarnya enggak. Pandang dirinya Nur Muhammad. Ini pandang dirinya Nur Muhammad. Baca tasbih bahkan salah dulu baca ayat dulu. Ini di atas nih. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apalagi lah, ini Ustaz nggak apa itu apa yang membiarkan baca itu 3 kali ya. Pandang dirinya Nur Muhammad kan artinya ya sangat mutmainnah. Wahai diri yang tentram. Satu-satunya yang dimaksud dengan diri yang tentram hanya diri Nur Muhammad saja. Belum ada, lain belum ada. Langit belum ada, memang bina pusing kepala hati kebakaran karena adanya dunia melihat jauh melihat ini melihat itu. Kalau kembali kepada asal-diri belum ada apa-apa, ada tenang lah. Ini jarmu alim, kalau orang menerjemahkan lain dari itu silakan. Jadi yang dimaksud dengan dirinya tentang hanya Nur Muhammad. Muhammad sebenarnya diri kita. Lain ala bizikrillahi tatmainnul qulub, amalan ibadah. Semua zikir itu ibadah aja, ibadah zikir, ibadah mana? Ibadah mana? Kalau masalah diri, bahwa diri ada hubungan diri Tuhan, diri Nabi Nur, diri bagi Tuhan, amat diri bagi Nabi. Ini memang ketemu dan setiap saat. Ini dikatakan oleh Qadar. Orang utama Tuhan Nabi atau Qadar sebujurnya tiap waktu ketemu. Ya, pernah takkan guru aja anaknya mang tadi gitu. Makanya minta ilmu. Guru aja tahu dia gitu. Apa ini orang rajin kayak nah. Pas malam itu rupanya bakal lawas ke sana iya. Banyak kasih. Lah ini kapan-kapan dikesokan mau. Pasti juga kayak itu lagi Pak. Aduh. Nah, jadilah baca di ayat Tuhan waktu wahai di tentang satu ya nampanal isbirak. Diciki kembalilah hai di yang tentang ainu ila rabbi kepada Tuhanmu. Kembali kepada asal, kembali kepada diri Tuhan. Radiyatan dalam keadaan diredai. Ini hal keadaan diredai. Madiyatan mimnya mim masdariyah ditempatkan di tempat yang diredainya di sana. Padukuli ibadi masuklah hai Muhammad ke golongan hambaku. Kalau mulai itu matikan Tuhan meraih kita, dimasukkan kita ke golongan hambanya yang dikasih sayangnya. Jadi hamba ada dikasih sayangnya, ada hamba dikasih sayangnya juga. Ya hamba yang rajin panau segera di Muhammad. Hanya padukuli jannati. Masuklah ke surga aku biar Tuhan di sana. Jadi ada di dalam kitab misalkannya lembaran terakhir. Ini kalimatnya. Kalimatnya. Annal wasilata. Sesungguhnya orang yang berwasilah. Kan wasilah ada 2. Wasilatul am dengan wasilatul seserah aja. Untuk jalan Nur Muhammad. Wasilah juga satu amarnya. Ada wasilatul khoslah majudah bi'aqidillah. Akhlak mendapat kedudukan nanti. Maka untuk
tempat makan, nah ini makan dasar kita. A'la makan mendapat tempat nanti fil jannati di surga. Pintu surga di tangan Nabi. Orang yang membawa jalan Nabi mendapat kedudukan nanti juga di dalam surga. Nah, jadi pengarang seorang berdoa, mudah-mudahan aku menjadi orang ahli wasilah. Pengarang udah 760 tahun kitab itu dikarang. Tanpa baca lagi orang kan. Kok ambil, kok olah di kitab-kitab apa payo, karena guru apa baca. Nah ini itu. Kan aku belajar tahun 73 itu Nabi Ma'alin belajar siin kekawanan dibawa ke dana akamnya kalau ada salah. Aku dulunya tenang. Nah, jadi aku suruh baca ayat ya ayat an-nafsu 3 kali hanya aku pandang dirinya Nur Muhammad baca tasbih subhana khaliqinu 11 kali lah ya. Badai bisa nyata subhana khaliqinu sekitar paling luas 15 menit meninggal sudah innalillah. Ada kan pakai salam guru Muhammad itu bersebalik jauh-jauh dari amalan dan mujarab ada kait itu pas kemuduran aja. Banyak contoh kan. Ini bekesan kejadian sejarah lah. Nah, ada lawas kam meninggal. Nah, mana tadi? Ini makanya lah. Ini jalan yang paling sempurna supaya amalan selamat nih. Kan digambar pada Said kan belajarannya. Sudah. Soalnya lambat berdatangnya. Kan pagi hari itu kali pengajian. Sampai sore kada datang-datang. Ada orang anak kemari menelpon. Aku di Banjar dari mana kan belajar. Di hotel di pusat. Aku jalan kaki piring 2. Dapatnya. Jangan nyakulah pengajian itu ke gambar. Ini bawa biarkan di depan saya. Didanganinya bisa menjadi berangkat deh karena di perjalanan kan banyak tinggal lah padat gitu kan pengajian lah selesai pengajian di sini aku ini misalnya orang berdua nih ini mantan bendahara DPR orang Banjarbaru jadi pengajian tolaknya kan maka kawanan 45 orang jadi ulun terima kasih banyak lampian aja 3 kali berterima kasih orang aku. Ada kalau bari duit, sampai 3 kali terima kasih kan aneh. Sekalinya ulun datang budik ya. Jadi abah meninggal ditelepon oleh ading nih. Abah meninggal bersamanan kita aja. Sidin berubah ya. Aku kadang menciptakan perubahannya. Itu jadinya berterima kasih. Supaya kita kaya jalan orang karena kalau datang pemandian nih, memandi orang berubah kan. Kan ini pakai saya nih pemandiannya nih. Supaya kita kaya. Jadi tolak kayaknya dari Banjarbaru jauh dulu kan Banjarbaru jauh. Di pertengahan jalan keingatan si Mahmud nih ceramah. Jadi jelaku pada makam hakikat nih. Makam. Ini bagi orang jalan Nur Muhammad ini itu caranya ada 3 kan. Caranya ada 3. Pertama di mafhum ya. Mafhum, ini mafhum. Kemudian bitajin. Nah, kan kayak bitawasiyah ya. Masalah. Bitawasiyah. Nah, bitawasiyah kan kayak gitu. Ini kan ada prinsip pengajian gitu. Pokoknya keingatannya. Kalau ada makam hakikat orang jalan Nur Muhammad nih kan. Pertama bil mafhum jangan pengertian jadi. Ini waktu kita berdagang terus jalan cepat sekadar pengertian itu aja. Sudah zikir sudah selawat. Selawat jadi baik kamu ini ngarnya sambilan aja ngarnya nih. Mafhum ngarnya secara pengertian. Kalau kita harus menyupir kurin kalau turun tiang kalau nah itu nanti harus sadar kita. Kemudian ditajib ini bakarunah nih. Bakarunah di tempat khusus. Tajim sekungun awak Nur Muhammad. Tajim yang membesarkan siapa sih yang kita besarkan? Kalau Nur diri bagi Tuhan membesarkan Tuhan. Muhammad diri bagi Nabi, berarti kita mentajimkan Nabi. Sekungun awak. Ini kadang kawas satu aja sudah dijelaskan.
percampuran di antara tahi dan darah, keluar susu yang bersih. Sa'igan sarifin, sedap bagi minum. Ini percampuran tahi dan darah. Hukumnya tahi kan najis, darah pun najis. Tapi kenapa kalau ada susu yang bersih? Percampuran di antara dua nama mulia, nama Tuhan Nur. Nur nama Tuhan, nama Nabi. Dari kedua jangan. Itu Al-Quran bukan pendapat. Apa yang keluar? Ya tanawarat bainahuma al-jalal wal jamal. Memancar di antara dua nama mulia, nama Tuhan dan nama Nabi. Cahaya. Cahaya apa? Cahaya jalal lawan jamal. Apalagi tercampur dua diri nang mulia, diri Tuhan, diri Nabi. Apakah ada suci lah mulia lah dirinya kan? Ini sama Guru Rajana mengeluarkan ayat ini satu-satunya Guru Rajana ngalamin batu-batu juga adalah guru menggunakan ayat itu kada bani lagi kan kita belajar. Guru Rajana belajar sama siapa? Orang Badawi waktu haji bahari tahun berapa? 7 bulan haji Allah mulai dari Rajab nah. Berguru sih dengan orang Wahabi, orang Badawi, orang keturunan Bilal ibn Rabah, orang Badawi, orang Nahawak di Makkah, nang bekesah sedikit. Sidin bekesah perguruan Sidin yang pertama sudah Darussalam Sidin, sudah dibati-bati sudah jadi penambahan Sidinnya orang datang dari mana-mana, berangkatlah haji yang pertama. Kan 7 bulan makapal bahari Allah. Ya nang hendak tawaf nih. Terdapat orang Badawi ini. Kok kenapa orang Badawi ini? Tahu lah sifat Guru Janang nih. Sama Sasi Bindi Banjar no tahu. Tamu aja kada bisa. Kagum Guru Janang kehebatannya nih. Pandangan sih kasar orang nenek. Bukan kasar orang tahu no. Kada pernah dialami kan. Kasar mencapai kasar misalnya kesulitan kan. Jadi di Partai Guru Janang. Top dan oke. Dijapai juga jangan oleh orang Badawi itu kapal sini. Gitu kelihatan malaikat di langit pertama aja. Obatnya dia gurunya. Jadi 7 kali tawafnya. Itulah yang lain sampai aras kursi ini. Biasa itu nangis. Sudah putusan. Giringnya aja lagi. Nya orang Badawi dia ini disarikas. 4,5 ada misil haram disarikas. Tapi masuk wilayah tanah haram. Jadi kalau orang di tanah haram ini kada perlu bayar daun. Kayak aku kemarin di tanah haram kan. Naik haji kada bayar daun. Karena mustautin sudah di situ kan. Nah itu orang yang datang setelah raya bulan puasa itu harus bayar daun kan bahagia ya Allah. Jadi dia 4 Guru Janang sampai ke rumah tangkap ini tangan. Ini kan bekas tawaf nih kan dia berbaju kayak gitu. Pakaian ihram ya Allah. Orang digisang jarang orang Badawi ini. Ini digisang semennya. Udah tindasakan aja. Ya yang belajarin termasuk ayat ya keduju min baini parasit. Adamin. Labanan kholisat. Sa'ikan disarif keluar dari percampuran tahi dan darah. Labanan ini susu. Ada jual labanan arti made batako. Hanya batako maka itu nanti halus datarnya tuh. Bata. Lah ini tapi labanan di sini susu. War bata lagi. War bata. Nah kalau bahasanya harus tahu juga. Jadi percampuran antara tahi dan dana keluar labanan susu. Saigan sedap disaribin. Cobalah. Campur disuruh talikan kada cokcer dan campur aku. Ini kan bisa mencoba bagiannya ke saya ini yang 7, 14 anak. Tapi bang 3 biji, nah jangan sebiji aja. Tapi 2 kali aja seumur hidup. Ada kalau apa sedap bagi namanya sekarang ya kamu Guru Janang
percampuran di antara dua nama mulia, nama Tuhan, Nur kan nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Mujma'ani pada martabat padahan, sempurnakan pada martabat pada apakah dan Muhammad percampuran di antara dua nama mulia. Apa yang keluar itu bahasanya ya tanawarat, bercahaya bainahuma di antara percampuran dua nama mulia nih. Jalal wa jama, kebesaran Allah dan kemuliaan Nabi. Jadi jalani Tuhan, jamalina ini supaya kita nih ahli sunnah wal jamaah lawan calon Nabi itu. Kalau diartikan juruannya Nurjat Muhammad di Nabi mulia, ini lebih dari itu sih. Ini orang kada dihisap kan. Ini nak orang kena menjalankan serta mustaqil seperti kira juga berjalan kan kadang ngalih agama ini, nak ngalih ini kada pas penjelasannya tuh nah ngalih. Kita takrib ini berarti jadinya kita harus merdeka, nah. Bukan kita kada bama. Merdeka ini kada terdinding diri lantaran nah itu nah kan merdeka adanya. Apa ini misalnya kada garingnya aku anak presiden yang cuma garing jalan kalau awal juga. Jujur sama ada kawa kok sadar aja juga kok sama ngantuk tinggi juga. Nah habis sudahlah sambungannya ini karena kan terbaca ini sudah sedikit lagi nih. Bermula kata hutan dan panah serta masalah baqa, demikian juga masalah apa tuh Nur Muhammad dan masalah hakikat. Ini kan masalah otoritas manifat kan, kemudian masalah hakikat adalah semua itu masalah keimanan dan keyakinan, masalah perasaan dan pandangan atau musyahadah. Jadi kadang-kadang dibaca ini dia menjadi. Nah kalau anak beramalan, amalan aja. Jadi jadi gurajana amalan nah sekira dunia ini nyaman aja. Karena sudah masalah akhir cukup jauh hakikat. Tinggal tentang jalan syariatnya kita supaya jangan tak nyalih. Makanya jadinya mbak amalan cari amalan sekira ada hubungan dengan kehidupan. Amun tuh garing kada berduit lagi mahal. Lucu banget kok. Nah ini cara makanya pak amalan kan tapi ya kan dan nasrah ya kan itu nyaman terus supaya mudah kan. Nah ini caranya jargurajana pengalaman beliau jadi kita kasihkan supaya kita ambil contoh. Nah jadi kita penting tuntutan jasmani. Nah, sampai Nabi ya kado paku perang. Kadang-kadang kepakiran bisa membawa kita kepada kreatif. Kepakiran bisa membawa kepada kafiran. Bisa menumpak anak kan. Punya ada bersyukur benar. Nah ini yang dikatakan tadilah masalah tauhid, masalah marifat, masalah keimanan, masalah keyakinan, masalah perasaan dan pandangan. Mana yang musyahadah sampai di sini kan kita mulai dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa man ta'ala ma'lam ta'ala ma'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.